杨开，你入门3年，147场挑战无一获胜，此次引名相搏，境界却毫无提升，你图什么？切，软柿子，随便你。废物，还是早点逐出师门为好。不屈之关，永不言败。偏要演一场给你们看。好一个不屈之魂！这躯壳我就先收下了。Hai, selamat datang kembali di channel Min-er Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Saat dia berbicara, dia melirik ke arah Yun Xuan secara sengaja atau tidak sengaja. Yun Xuan terus menatapnya dengan intens. Mata mereka saling bersentuhan. Yun Xuan dengan cepat mengalihkan pandangannya, namun jantungnya berdetak kencang. Seiring berjalannya waktu, dia selalu merasa jarak antara dirinya dan Yang Ke semakin lebar. Terakhir kali dia melihatnya, meskipun dia berada di awan, dia masih bisa melihatnya. Namun kali ini, ketika mereka bertemu lagi, Yun Xuan menemukan bahwa pria ini telah berdiri pada ketinggian yang tidak dapat dia duga. Jadi dengan kesedihan di hatinya, dia tahu bahwa dia tidak akan pernah bisa mengejar Yang Ke sepanjang hidupnya. Dan hanya bisa mengaguminya selamanya. Karena pria seperti itu tidak layak untuk wanita sepertinya. Apakah para tuan ini datang ke tanah suci saya untuk bersenang-senang? Atau apakah Anda semua memiliki sesuatu yang penting untuk dilakukan? Yang Ke terbatuk keringat dan dengan cepat bertanya tentang bisnis. Mendengar itu, kelima orang itu saling memandang dan segera mata 4 orang lain terfokus pada Duan. Jelas memintanya untuk menjawab. Sehingga penatua Du tidak berdaya dan berkata sambil tersenyum masam. Itu benar. Ya, kami mendengar bahwa ada ahli alkimia dan keterampilan luar biasa di sini. Jadi kami berpikir untuk datang berkunjung. Yang Ke tertawa datar, sudut mulutnya bergerak-gerak. Meskipun yang lain tidak tahu siapa master alkimia anonim ini, tapi Duan dan yang lainnya pasti mengetahuinya. Bagaimanapun juga, dia menyempurnakan pil tingkat suci tingkat terendah dengan pola pil di depan mereka. Pada saat ini, Duan berbicara dengan sangat rendah hati, sehingga Yang Ke tidak tahan dan tidak tahu bagaimana menghadapinya. Baiklah, jika Master Alkimia merasa nyaman, kami ingin mempelajari seni alkimia di sisi Anda. Hong Fang mengambil alih. Sudut mulut Yang Ke semakin bergerak-gerak. Tidak masalah jika itu merepotkan. Duan melihat ekspresi aneh Yang Ke dan berpikir dia tidak terlalu bersedia. Jadi dia melambaikan tangannya dengan cepat. Kami tidak ingin mengingini rahasia orang lain, tetapi tidak ada yang bisa mengajari kami tentang alkimia ini. Sekarang sulit ketika saya menemukannya. Saya ingin mencoba keberuntungan saya. Yang Ke, silakan diskusikan dengan Master dan jangan terburu-buru menjawab kami. Tidak akan terlambat untuk membalas setelah Anda berpikir tentang hal itu. Ya. Kalau tuannya mau dan bisa memberi nasihat, tentu kami akan senang. Kalau dia tidak mau, tidak masalah. Lagi pula kami orang tua sedikit tidak tahu malu dan memaksa orang lain melakukan sesuatu yang sulit. Chang Bo menghibur. Kelima pasang mata menatap Yang Ke, bertanya-tanya jawaban apa yang akan dia berikan. Bahkan Suiling, Yu Cheng, dan yang lainnya menatap dengan gugup. Entah kenapa, mereka selalu merasa suasananya sedikit halus. Yang Ke menarik nafas dan berkata dengan sungguh-sungguh. Para master serius, alkemis di tanah suci saya juga perlu berkomunikasi dengan lebih banyak orang. Dan kedatangan 5 master adalah kabar baik bagi kami. Mari kita lihat. Saya setuju untuk permintaan Anda atas nama sang alkemis. Ini bukan hanya tentang memberi nasihat. Ini baik bagi semua orang untuk belajar dari satu sama lain. Serius? Teriak Chang Bo penuh semangat. Apakah ini baik-baik saja? Duan juga melihat ke arah Yang Ke dan bertanya. Tidak ada yang salah dan tidak ada yang memalukan. Yang Ke terkekeh.
Kelima tuan itu saling memandang dengan ekspresi bersemangat dan kemudian memandang Yang Ke dengan mata penuh rasa terima kasih. Bagaimanapun, Yang Ke langsung setuju yang di luar dugaan mereka. Dalam perjalanan ke sini, mereka berlima sedikit khawatir tentang untung dan rugi dan merasa permintaan seperti itu agak buruk. Namun mereka tidak dapat menahan keinginan akan rahasia alkimia. Jadi mereka datang ke Tanah Suci bersama-sama tanpa malu mengucapkan kata-kata itu dan bersiap untuk ditolak. Tapi yang tidak disangka, tujuannya tercapai dan begitu mudah sehingga kelima tuan itu semuanya terkejut. Lalu, tunggu apa lagi? Saya akan pergi menemui tuan itu sekarang, kata Hepeng dan berdiri. Jangan terburu-buru. Yang Ke tertawa terbahak-bahak. Teman-teman, tunggu sebentar. Setelah mengatakan itu, dia melihat ke arah Swiling dan yang lainnya. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda di sini untuk mengunjungi saya atau untuk memurnikan ramuan? Jika saya mengatakan bahwa saya datang ke sini khusus untuk mengunjungi Anda, apakah Anda percaya? Swiling bertanya sambil tersenyum. Mendengar itu, Yang Ke langsung cemberut. Kalau begitu, saya di sini untuk memurnikan ramuan. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan tas Qian Kun dan melemparkannya langsung ke arah Yang Ke dan berkata tanpa basa-basi. Saya ingin memurnikan 3 ramuan Tiancang. Semua bahan sudah siap dan Anda bisa melakukannya sendiri. Yang Ke mengambilnya dengan santai, menyapu pikirannya melalui tas Qian Kun dan sedikit mengangguk. Pil Cang Surgawi, sudah berapa lama Anda dipromosikan ke alam transenden? Ini baru 4 bulan, jadi saya membutuhkan ramuan ini untuk menstabilkan keadaan saya, jawab Swiling. Terlihat sedikit tertekan. Karena baru 4 bulan sejak Swiling dipromosikan ke alam transenden, dan dia benar-benar perlu menstabilkan alamnya. Jika dia tidak ingin bermeditasi dengan membosankan untuk memahami seni bela diri surga, maka dia hanya bisa mengandalkan kekuatan ramuan. Iya. Yang Ke mengangguk berpikir sejenak dan berkata, jika Anda ingin menstabilkan wilayah Anda, 1 pil Cang Surgawi sudah cukup. Saya akan membantu Anda menyiapkan beberapa bahan lain untuk sisa bahan obat untuk memurnikan pil mengisi jiwa, dan itu dapat meningkatkan kekuatan kesadaran spiritual Anda. Bagaimanapun, lagi pula, bahan yang dibutuhkan untuk kedua ramuan itu serupa. Anda juga tahu tentang ramuan? Swiling terkejut. Ya, saya sudah lama berada di dekat master itu, jadi saya mengerti sedikit. Kalau begitu, Anda bisa mengurusnya. Bagaimanapun saya tahu, Anda tidak akan memperlakukan saya dengan buruk. Dia tampak seperti telah memberikan hidup dan kekayaannya kepada Yang Ke, sehingga membuat Yang Ke tidak bisa berkata-kata. Anda gadis kecil. Yang Ke menggelengkan kepalanya perlahan, menatap Yun Xuan lagi, dan nadanya tidak bisa membantu tetapi melunak. Bagaimana dengan Anda? Yun Xuan sepertinya sedang memikirkan sesuatu dan tubuhnya yang halus gemetar ketika mendengar ini. Setelah bereaksi, dia segera menjawab. Ayah saya yang ingin memurnikan pil rahasia. Pil Tianji? Yang Ke mengangkat alisnya, menoleh ke arah Yun Cheng dan berkata sambil tersenyum. Jadi, senior Yun akan merobos ke alam suci? Yun Cheng tersenyum genit. Saya melihat sedikit harapan, tetapi tidak dapat memahami misterinya. Jadi saya berpikir untuk datang ke sini untuk meminta pil rahasia, agar dapat melihat sekilas rahasianya. Oke? Yang Ke mengangguk dan berat. Karena senior Yun ingin menerobos, maka saya akan membiarkan master berusaha sekuat tenaga untuk menyempurnakan pil rahasia terbaik, untuk membantu senior Yun menerobos rahasia menjadi orang suci. Mendengar ini, ekspresi Yun Cheng terkejut dan dia sangat gembira dan berkata, ini akan membantu saya, Tuan Suci Yang. Setelah mengatakan ini, dia mengadupkan mata pada Yun Xuan, sehingga Yun Xuan mengerti, berdiri membungkuk pada Yang Ke dan berkata dengan susah payah, terima kasih, Tuan Suci Yang. Yang Ke mengangguk ringan, namun ekspresinya sedikit rumit. Sekelompok orang di aula menyaksikan, dia sepertinya telah menemukan sesuatu. Sambil berpikir, Yun Cheng terbatuk-batuk dan menyerahkan bahan obat yang telah disiapkannya.
Yang Ke mengambilnya dan memerintahkan Anling-er. Anling-er, tolong temani beberapa teman untuk saya, dan saya akan mengambil materinya dulu. Iya, Anling-er menjawab. Tuan, tolong ikuti saya. Yang Ke menyapa Duan dan yang lainnya. Di ruang samping, tungku alkimia masih ditempatkan di sana, dan bahan obat yang telah disiapkan ditempatkan di sampingnya, menunggu untuk dimurnikan. Setelah datang ke sini, Yang Ke berkata, tuannya biasa saja, anak ini biasanya membuat alkimia di sini, jadi tidak ada yang bisa dihibur. Tidak masalah, Anda bisa memurnikannya, dan jangan mengkhawatirkan kami. Kami di sini hanya untuk mengamati. Seberapa banyak yang bisa kami pelajari adalah urusan kami, dan Anda tidak perlu mengajari kami. Changbo segera menemukan yang bagus dan duduk bersila. Benar, kita mendiskusikannya saat kita datang ke sini. Selama Anda setuju untuk membiarkan kami mengamati, jangan lakukan apa yang kami inginkan. Tidak apa-apa. Yang Ke mengangguk. Dia harus berusaha sekuat tenaga saat menyempurnakan alkimia. Dan dia benar-benar tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun kepada orang lain. Lagi pula, dia tidak memiliki pengalaman mengajar, apalagi kualifikasi untuk mengajar. Kelima orang di depannya semuanya adalah ahli yang telah mendalami alkimia selama ratusan tahun, dan mereka semua memiliki pemahaman unik tentang alkimia. Daripada menjelaskan alkimia kepada mereka, lebih baik biarkan mereka mengamatinya sendiri. Nah, apakah Anda berselingkuh dengan gadis bernama Yunxuan itu? Kenapa saya melihatnya menatap Anda dengan aneh? Changbo tiba-tiba bertanya sambil tersenyum. Mata kecilnya penuh cahaya. Anda orang tua yang tidak sopan. Apa yang Anda katakan? Kong Royu langsung melototinya. Hei, saya hanya bertanya dengan santai. Changbo tertawa beberapa kali. Yang Ke juga tersenyum pahit, mengangguk dan berkata, memang ada sesuatu. Itu saja. Jangan bicarakan ini. Ayo buat alkimia. Segera dia mengeluarkan bahan obat yang dibawa Swiling dan bersiap untuk menyempurnakan pil Tiancang dan pil pengisian jiwa yang dia butuhkan. Meskipun nilai dari kedua ramuan ini tidak terlalu tinggi, mereka hanya berada pada tingkat spiritual tertinggi. Yang Ke akan menggunakannya untuk pemanasan dalam persiapan untuk menyempurnakan ramuan Tianji. Dan kelima master itu langsung bersorak dan memperhatikan gerakannya karena takut ada jejak yang hilang. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Di Taman Tuan Suci, Anling-er mengobrol dengan Swiling, Yunxuan, dan yang lainnya, dan merasa rukun satu sama lain. Saat malam, dan Yang Ke yang telah pergi sebelumnya kembali lagi. Yuncheng yang sedang menunggu dengan cemas terlihat kaget. Dia segera berdiri dan melihat ke arahnya. Tubuhnya sedikit gemetar dan dia sedikit gugup. Ketika dia mendekat, Yang Ke menyerahkan botol giok di tangannya dan berkata, ini adalah pil rahasia yang dibutuhkan Senior Yun. Kemudian dia melemparkan botol giok lain ke Swiling. Ini adalah pil Tiancang dan pil pengisian jiwa Anda. Swiling mengambilnya sambil tersenyum, membuka botolnya dan melihat ke dalam, dan berseru kaget. Ini benar-benar dapat memperbaiki pola pil. Saya pikir rumor di luar terlalu berlebihan, tetapi ternyata benar. Di antara ketiga pil tersebut, pil Tiancang yang digunakan untuk menstabilkan alam, jelas memiliki pola pil, dan nilainya tidak sebanding dengan pil biasa. Mata Swiling penuh kegembiraan dan kebahagiaan. Lain kali jika Anda butuh sesuatu, datang saja ke sini. Yang Ke berkata sambil tersenyum. Saya tidak akan sopan pada Anda. Swiling merutkan bibirnya, memasukkan beberapa pil ke dalam tas Qian Kunnya, menyimpannya dengan hati-hati, lalu menatap Yuncheng, dan berkata dengan kaget. Mengapa Senior Yun seperti ini? Pada saat ini, Yunxuan dan Duan Xinyu juga berkumpul di sekitar Yuncheng. Mereka melihat tangannya gemetar dan ada suara menderu di tenggorokannya, tetapi mereka masih terdiam menjadi pucat karena cemas. Pola pil? Setelah beberapa lama, Yuncheng menahan dua kata dan berteriak. Pil suci dengan pola pil? Tidak mungkin. Swiling terkejut dan dengan cepat membungkuk untuk melihatnya.
Benar saja dia melihat bahwa pil suci tingkat rendah memiliki garis seperti meridian manusia. Dia langsung kaget dan tidak bisa berkata-kata. Bagaimanapun, nilai ramuan suci dengan pola ramuan tidak dapat diukur. Jadi, untuk sesaat, mata yang menatap Yuncheng penuh dengan rasa iri. Mereka diam-diam berpikir bahwa mereka akan tahu lebih baik jika mereka membawa beberapa bahan untuk memurnikan ramuan suci. Bagaimanapun, tidak perlu membayar untuk memurnikannya di sini. Lagi pula, ayahnya membutuhkan pil suci. Selamat Senior Yun, karena keinginan Anda telah terkabul. Swiling menjadi tenang dan memberi selamat sambil tersenyum. Selamat kepada pemimpin aliansi, sekarang Anda bisa menjadi orang suci. Ruan Xinyu juga dengan cepat menambahkan. Anda tidak bisa mengatakan itu, meskipun pil jarang terjadi. Jika saya bisa menjadi orang suci, itu tergantung pada usaha saya. Tapi bagaimanapun juga, saya harus berterima kasih kepada Tuan Suci Yang atas bantuannya. Senior Yun, sama-sama. Yangke tersenyum sedikit dan mengangkat matanya untuk melihat ke arah Yun Xuan, yang juga sedikit mengangguk dengan ekspresi bersyukur. Dia tahu di dalam hatinya bahwa Yangke pasti telah meminta tuannya untuk berusaha sekuat tenaga. Jika tidak, bagaimana dia bisa menyempurnakan ramuan suci dengan pola ramuan secara kebetulan? Sekarang, ramuannya telah disempurnakan, dan Yuncheng tidak berniat untuk tinggal, dan tidak sabar untuk kembali ke kota Duao. Dia mengambil ramuan itu untuk mengeksplorasi rahasia menjadi orang suci, dan segera mengucapkan selamat tinggal. Dan Yangke juga tidak mencoba untuk tinggal. Kalau begitu, saya juga akan pergi. Melihat betapa sibuknya Anda sepertinya tidak punya waktu untuk menemani saya. Jadi, tidak ada gunanya tinggal di sini. Swiling berpikir sejenak dan menyatakan bahwa dia ingin pergi. Saya akan mengirim Anda pergi, kata Yangke. Ini tidak mungkin, saya tidak tahan. Yuncheng terkejut. Sebelum dia selesai berbicara, dia didorong keluar oleh Ruan Xinyu, bergumam dengan suara rendah. Itu bukan urusan Anda. Pemimpin, ayo pergi dulu. Setelah mendengar ini, Yuncheng segera bangun dan mengangguk pada Yangke. Lalu dia terbang menuju luar 9 puncak. Swiling juga menatap Yangke dengan penuh arti dan melambaikan tangannya. Jika Anda punya waktu, datanglah ke kuil air untuk menemui saya. Jangan pergi tanpa kabar selama beberapa tahun. Saya tahu. Yangke menjawab dengan senyum masam. Dalam sekejap, Yangke dan Yun Xuan adalah satu-satunya dua orang yang tersisa di aula utama. Dan bahkan Su Hui dan An Ling mengolesi telapak kaki mereka dengan minyak dan menghilang. Ayo pergi. Yangke memberi isyarat. Yun Xuan mengangguk ringan dan berjalan berdampingan dengan Yangke. Dalam perjalanan, dia tidak bisa berkata-kata. Yangke sedang memikirkan apa yang harus dia katakan, meskipun ada sesuatu yang terjadi di antara dia dan wanita ini saat itu. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Sekarang, sepertinya terlalu kebinatangan untuk menolak mengakui kesalahan. Jadi, dia hanya bisa diam. Saya mendengar dari gadis suci di tanah suci Anda, bahwa Anda bahkan tidak menerimanya. Yangke terdiam dan Yun Xuan tiba-tiba berbicara. Dia bahkan memberitahu Anda hal ini. Yangke tercengang. Ada banyak hal yang perlu dibicarakan wanita. Yun Xuan mengerutkan bibirnya dan tersenyum. Mengapa demikian? Karena Anda adalah tuan suci di sini, dan dia adalah gadis suci. Bukankah kalian seharusnya bersama? Karena tidak mungkin seseorang seperti dia. Anda tidak menyukainya. Bukannya saya tidak menyukainya. Yangke menggelengkan kepalanya. Tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Itu artinya Anda memiliki wanita lain di hati Anda, kata Yun Xuan datar. Yangke harus mengagumi kepekaan wanita ini dan tidak menyangkalnya. Dia mengangguk dan berkata, memang. Bukankah ini luar biasa? Yun Xuan bertanya dengan tenang. Yangke tidak bisa menahan diri untuk tidak menampilkan sosok Suyan dan Xian Ningsang di depan matanya, menunjukkan ekspresi kenangan. Melihat penampilannya, Yun Xuan tersenyum sedih.
Lupakan saja, Anda tidak perlu menjawab. Saya sudah tahu jawabannya. Baiklah, jangan khawatir tentang apa yang terjadi antara Anda dan saya. Lagi pula, ini benar-benar tidak bisa dihindari dalam situasi itu. Perlakukan saja apa adanya. Sebuah kenangan indah yang akan saya simpan di hati saya. Mendengar itu, Yang Ke ingin membuka mulutnya, tetapi berhenti berbicara. Bisakah Anda tidak menunjukkan ekspresi seperti itu? Mata Yun Xuan berair dan suaranya sedikit bergetar. Anda pikir Anda akan bertanggung jawab untuk mengambil keuntungan sekali. Tapi saya tidak peduli sama sekali. Jadi kenapa Anda harus peduli? Yun Xuan. Yang Ke tampak sedih, menatapnya dalam-dalam merasa tidak berdaya. Yun Xuan terus menyeka sudut matanya, tetapi air mata terus mengalir. Satu demi satu, jatuh seperti mutiara. Dia tiba-tiba berbalik, meraih tangan Yang Ke dan menggigitnya dengan keras. Gigi peraknya menembus jauh ke dalam daging, dan darah meluap. Namun Yang Ke tetap tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tenang. Di dekatnya, Yun Xuan juga menatap Yang Ke dan ekspresi keras kepala. Anda menyakiti saya sekali, dan saya menyakiti Anda sekali. Jadi kita seimbang. Tiba-tiba Yun Xuan melepaskan tangan Yang Ke, menelan darah ke perutnya, menyeka darah dari sudut mulutnya, dan berbalik. Namun air mata jatuh, kemudian suara itu berangsur-angsur terdengar. Anda adalah pria berhati batu, sebaiknya bertahanan status tinggi Anda saat ini, sehingga saya hanya bisa mengagumi Anda. Jika suatu hari Anda jatuh ke awan, saya tidak akan membiarkannya Anda pergi dengan mudah. Mendengar itu, Yang Ke tersenyum pahit. Anda sangat tidak berperasaan. Andaikan melayang seperti hantu, melihat ke arah kiri Yun Xuan, mendesah pelan. Dia seperti itu, kenapa Anda tidak membujuknya dengan beberapa kata manis? Itu hanya akan memperburuk situasi. Yang Ke menggelengkan kepalanya. Bukan itu masalahnya, kata An Ling dengan serius. Yang Ke melototinya. Itulah mengapa saya tidak akan jatuh cinta pada Anda. Kalau tidak, Anda akan seperti ini di masa depan. Saya tidak tahu caranya. Andir tersipu dan pergi dengan cepat, kembali ke Taman Tuan Suci. Yang Ke terus memurnikan pil. Kelima master dengan tajam menemukan bahwa pola pikir Yang Ke tampaknya telah mengalami beberapa perubahan halus, dan bahkan teknik alkimia sering membuat kesalahan, sehingga dia hampir menghancurkan banyak material bagus yang membuat mereka berkeringat dingin. Namun segera suasana hati yang buruk itu terlupakan, dan Yang Ke mendapatkan kembali keterampilan dan kepercayaan diri yang dimilikinya saat menyempurnakan alkimia, sehingga membuat para master menonton dengan penuh harap. Matahari memudar dan bulan terbit, dan dalam sekejap mata beberapa bulan berlalu, sehingga reputasi ahli alkimia dari Tanah Suci Sembilan Surga telah menyebar ke seluruh benua, dan popularitasnya tidak tertandingi oleh siapapun di dunia. Setiap hari di luar 9 puncak begitu ramai. Orang-orang yang mengantri untuk membuat alkimia seperti ikan mas curucian yang menyeberangi sungai, dan arusnya tidak ada habisnya. Sekarang, Tanah Suci telah memperoleh akumulasi kekayaan yang tak terbayangkan, dan sejumlah besar bahan budidaya. Penyimpanan yang melimpah cukup membuat siapapun iri, yang membuat Suhui dan yang lainnya tertawa lebar sepanjang hari. Di ruang sayap, Yang Ke duduk bersama 5 tuan selama beberapa bulan tanpa meninggalkan pintu. Setiap hari, Yang Ke memurnikan 20 pil, dan 5 master menyaksikan dengan penuh semangat dari awal hingga akhir. Mereka terkejut dengan kecepatan alkimia Yang Ke dan terobsesi dengan teknik alkimia yang indah. Memurnikan 20 pil dalam satu hari adalah sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh master manapun di sini. Meskipun memurnikan ramuan sedikit lebih baik. Jika beberapa master bekerja keras, mereka dapat memurnikan 7 atau 8 pil dalam satu hari. Namun memurnikan ramuan suci menghabiskan banyak energi dan kekuatan. Para master harus bertanya pada diri sendiri. Setelah mengerahkan seluruh upaya mereka untuk memurnikan ramuan suci, mereka hanya dapat memurnikan paling banyak 2 dalam sehari, sebelum energi kita habis. Tapi di sini, pria kecil bersama Yang Ke, dia hanya membutuhkan 7 atau 8 jam, atau bahkan lebih sedikit waktu untuk memurnikan 20 pil tersebut.
dan sisa waktunya digunakan untuk menghargai perolehan dan kekuatan pemulihan yang diperoleh dari alkimia. Dan para master sangat menyadari efek mengerikan yang dapat ditimbulkan oleh api kesadaran dewa dalam alkimia. Mereka menyaksikan Yangke sedang menyempurnakan alkimia, dan ketika Yangke sedang beristirahat, mereka duduk bersama untuk mendiskusikan apa yang telah mereka peroleh hari itu. Mereka sering berdebat tentang suatu teknik atau penggunaan formasi spiritual, dan mereka sangat berbisik, sehingga wajah mereka memerah dan leher mereka tebal saat mereka menemui jalan buntu. Namun Yangke tidak mempedulikan mereka, apalagi mengutarakan pendapatnya sendiri. Alasan kenapa dia bisa membuat alkimia begitu cepat sepenuhnya, karena api kesadaran dewa. Jadi terkadang metode dan wawasan yang dia gunakan tidak cocok untuk beberapa master. Di tengah kebisingan dan diskusi, beberapa master menyadari bahwa pemahaman mereka tentang alkimia semakin dalam, dan keterampilan alkimia mereka meningkat pesat. Terkadang mereka tidak tahan dengan kesepian dan tangan saya terasa gatal. Jadi mereka akan mengambil beberapa bahan yang dikirim dari Yangke dan memurnikannya menjadi ramuan. Dengan bantuan beberapa master, Yangke menjadi lebih santai, mengondensasi cairan obat. Pada dasarnya tidak mengharuskan dia melakukannya sendiri. Beberapa master telah melakukan pekerjaan ini dengan baik. Ketika mempraktekkan wawasan mereka sendiri, dia hanya perlu menggabungkan cairan obat yang berbeda untuk memurnikannya menjadi ramuan. Seolah-olah kelima tuan itu adalah asistennya, tetapi para tuan itu menikmatinya dan berseri-seri setiap hari dengan 5 alkemis tingkat suci sebagai asisten. Saya khawatir ini adalah satu-satunya di dunia. Saat reputasi Master Alkimia menyebar, reputasi Tanah Suci 9 Surga juga meningkat. Para pejuang yang datang ke sini untuk mencari ramuan yang baik, semuanya sangat berterima kasih kepada Tanah Suci 9 Surga. Karena tidak ada tempat lain, mereka bisa mendapatkan ramuan yang mereka inginkan secepat itu. Namun di sini, di Tanah Suci 9 Surga, Anda hanya perlu menunggu paling lama 1 atau 2 bulan sebelum bisa mendapatkan apa yang Anda inginkan. Selain itu, berita bahwa Duan dan 5 alkemis suci lainnya datang mengunjungi Master Alkemis di sini juga menyebar dengan cepat, menyebabkan banyak orang secara keliru percaya bahwa Master misterius yang duduk di Tanah Suci 9 Surga adalah lelaki tua legendaris Tiansang. Setelah rumor menyebar kemana-mana, semakin meningkatkan prestise Tanah Suci 9 Surga. Jadi dapat dikatakan bahwa kecuali orang-orang kuat yang telah mencapai alam suci tingkat ketiga, Tanah Suci 9 Surga saat ini hampir sama dengan kekuatan teratas di dunia. Dan reputasinya telah mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sehingga nama Yangke, penguasa Tanah Suci, juga dikenal luas. Sekarang, Tanah Suci telah hidup kembali, memancarkan vitalitas. Orang yang paling bahagia tidak lain adalah Suhui dan lainnya. Beberapa tahun yang lalu, Tuan Suci lama dari Tanah Suci 9 Surga meninggal dunia. Dan Tuan Suci yang baru tidak pernah mengambil alih atas Tanah Suci. Hati para murid tidak stabil, dan saat itu Bibi Nan menyebabkan masalah besar di luar, menarik banyak orang kuat untuk mengepung tempat ini. Pada saat itu, Sui berpikir bahwa fondasi Tanah Suci akan dihancurkan di tangan generasi sendiri, dan suasana hatinya sedang sedih. Diam-diam merasa kasihan atas warisan yang ditinggalkan oleh para Tuan Suci dari generasi sebelumnya. Namun beberapa tahun kemudian, tempat ini menjadi pusat perhatian dunia. Sebagai anggota Tanah Suci 9 Surga, belum lagi tetua agung. Bahkan para murid di bawah ini sangat bangga. Kebanggaan semacam ini menciptakan semacam siklus yang baik, membuat para murid berlatih semakin keras, karena takut para pejuang dari kekuatan lain akan tertinggal dalam budidaya dan membawa aib ke Tanah Suci. Melihat Tanah Suci yang makmur, Suhui merasa bahwa jika dia mati sekarang, dia akan mati tanpa penyesalan. Pada hari ini, Yangke yang sedang menyempurnakan alkimia tiba-tiba melihat wajahnya, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu, dan buru-buru mengakhiri apa yang dia lakukan. Duan sangat menyadari kelainan tersebut dan bertanya, "Ada apa?" Mendengar pertanyaannya, 4 orang lainnya juga buru-buru melirik ke arah mereka dengan prihatin.
Yangke tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan apa-apa, hanya saja beberapa hari yang lalu saya memurnikan harta rahasia dan memasukkannya ke dalam tubuh saya. Baru hari ini ada renosansi yang datang darinya. Saya sangat ingin mengetahui rahasianya, harta rahasia itu. Jadi begitu, Changbo mengangguk. Kalau begitu, pergi dan selidiki. Kami akan membantu Anda memperbaiki pil yang tersisa. Apakah ini baik-baik saja? Yangke tertegun. Dia awalnya ingin menunggu sampai penyelidikan selesai sebelum menyempurnakan pil yang tersisa. Tapi dia tidak menyangka Changbo benar-benar menyarankan ini. Ada apa? Changbo terkekeh. Kami juga alkemis tingkat suci. Kenapa Anda tidak menyukai kemampuan kami? Jangan berani, saya tidak bisa cukup berterima kasih kepada para master karena telah membantu saya dan saya tidak ragu dengan keterampilan para master. Meskipun selama periode ini para master akan menyempurnakan 1 atau 2 ramuan setiap kali mereka membutuhkan keterampilan. Mereka tidak pernah melampaui wewenang mereka dan melakukan sesuatu yang menaungi yang lain. Pada hari kerja, mereka hanya melakukan observasi dan mereka hanya memurnikan ramuan ketika mereka tidak tahan lagi. Jadi mereka tidak memurnikan banyak. Adapun pekerjaan pemurnian ramuan hari ini baru saja dimulai. Selain beberapa yang disempurnakan oleh Yangke, masih ada lebih dari selusin ramuan yang perlu disempurnakan. Jadi itu dibagi rata pada para master, dan masing-masing dari mereka harus memurnikan 3 atau 4 ramuan. Namun kebanyakan adalah ramuan suci. Setelah menyempurnakan 3 atau 4 pil ini, para master ini mungkin akan kelelahan. Anda bisa bicara. Changbo tertawa sangat puas. Ya, saya sudah menontonnya cukup lama, dan inilah waktunya untuk benar-benar mengambil tindakan. Saya tidak menarik terus berdebat dengan orang-orang tua ini, jadi saya akan menggunakan ramuan untuk bersaing untuk melihat siapa yang lebih mengerti dan lebih teliti. Heng Feng pun menyetujui saran Changbo. Itu saja. Yangke, jangan khawatir tentang selusin pil ini, kami akan membantu Anda memperbaikinya. Anda dapat memeriksa harta rahasia dengan hati-hati. Ya, maka saya akan berterima kasih kepada semua master. Yangke tidak lagi menolak. Tidak ada masalah bagi beberapa master untuk memperbaiki ramuan ini, meskipun ada kemungkinan gagal. Dengan latar belakang tanah suci saat ini, kompensasi hanya masalah sepele. Segera, Yangke kita pergi dari sini dalam keadaan santai ke ruang sayap lain. Duduk bersila, pikirannya bergerak dan cahaya di tangannya menyala. Harta rahasia pesawat olang-aling panjang yang diperoleh dari langit berbintang muncul dengan pikiran spiritualnya mengalir. Yangke mulai menyelidikinya dengan cermat. Sekarang, harta rahasia pesawat olang-aling panjang inilah yang baru saja bergema di benak Yangke. Sudah hampir setengah tahun sejak dia memurnikannya ke dalam tubuhnya. Mungkin Yangke telah memurnikan ramuan itu begitu lama dan tidak memperhatikannya. Energi sejati dan kesadaran spiritualnya telah memberinya nutrisi, dan itu membutuhkan waktu lama untuk berenonsasi dengannya. Yang mengejutkan Yangke, dia masih ingat sepotong harta rahasia daun perak itu. Hanya butuh 3 bulan sejak dimurnikan ke dalam tubuh untuk benar-benar memahami struktur dan tujuannya. Tapi, harta rahasia daun perak adalah harta suci bermutu tinggi, dan harta rahasia tertinggi di dunia ini. Dari sudut pandang ini, harta rahasia pesawat olang-aling ini strukturnya terlalu rumit, atau kualitasnya lebih tinggi daripada harta rahasia daun perak. Jika tidak, itu tidak akan memakan waktu lama. Mungkin jika tidak menimbulkan kejutan apapun hari ini, Yangke hampir melupakannya. Struktur bagian dalam pesawat olang-aling panjang terlihat jelas ketika pikiran spiritual menembusnya, yang membuat ekspresi Yangke tiba-tiba menjadi aneh. Saat dia menemukan bahwa struktur di dalamnya berbeda dari dugaannya. Diagram formasi spiritual yang diukir di dalamnya tidak hanya tidak rumit, tetapi juga tampak agak kasar. Meskipun ada jejak usia, Yangke tidak mengenali untuk apa formasi spiritual ini. Lagi pula, dia tidak tahu banyak tentang pemurnian senjata. Formasi spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan senjata
dan formasi spiritual yang digunakan untuk menyempurnakan alkimia adalah hal yang sangat berbeda. Samar-samar, Yangke dapat merasakan tujuan dari harta rahasia ini, tetapi tidak dapat dipastikan tanpa benar-benar menggunakannya. Segera, dia menuangkan energi nyata ke dalamnya, dan harta rahasia pesawat orang aling sepanjang telapak tangan langsung mekar dengan cahaya keemasan. Terbang keluar dari tangan Yangke, dan terbang ke sisi lain ruangan dalam sekejap. Sehingga Yangke tiba-tiba berubah warna. Pada saat itu, dia hampir kehilangan jejak harta rahasia pesawat orang-aling yang panjang. Harta rahasia ini berisi tanda jiwa dan tanda kehidupannya yang berhubungan erat dengannya. Secara logika, dia akan mengetahui pergerakan harta rahasia itu dengan jelas. Seolah-olah dia dirasuki oleh harta rahasia itu. Tapi dia masih memiliki ilusi itu. Satu-satunya penjelasan adalah bahwa kecepatan harta rahasia ini terlalu cepat. Begitu cepat sehingga pikiran Yangke tidak berubah, dan dia telah menyelesaikan lintasan pergerakannya. Melihat harta karun rahasia pesawat olang-aling yang tergantung di sisi lain ruangan, Yangke merutkan kening dan mencoba menggunakan pikiran spiritualnya untuk menggerakkannya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.